Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM C2314201126. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit anemia. Nah, dalam video kali ini saya membawa judul dengan judul Anemia, Mengenal Penyakit yang Sering Menyerang Kita. Nah, anemia adalah kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari jumlah normal. Nah, ini berarti tubuh tidak mendapat cukup oksigen untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, dan penyakit kronis. Nah, penyebab dari anemia sendiri itu adalah kekurangan zat besi. Nah, zat besi merupakan komponen penting dalam membentuk hemoglobin. Kekurangan zat besi dapat terjadi karena asupan makanan yang rendah zat besi. Nah, penyerapan zat besi yang buruk atau kehilangan darah yang berlebihan. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 penting untuk membentukkan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 dapat terjadi karena asupan makanan yang rendah vitamin B12. Nah, penyerapan vitamin B12 yang buruk atau gangguan autoimun yang menyerang sel-sel yang menyerang vitamin B12. Yang selanjutnya itu penyakit kronis. Nah, penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penyakit hati, dan kanker dapat menyebabkan anemia karena mengganggu produksi sel darah merah atau meningkatkan kekurangan sel darah merah. Nah, terus ada juga pendarahan. Nah, pendarahan yang berlebihan baik secara perlahan maupun tiba-tiba dapat menyebabkan anemia karena tubuh kehilangan sel darah merah. Ya, untuk terakhir adalah anemia aplastik. Nah, apa itu anemia aplastik? Yang terjadi saat sumsum tulang mengalami kerusakan yang mengakibatkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan sel darah merah menurun secara signifikan. Nah, apa saja gejala dari anemia itu sendiri? Nah, yang pertama adalah kelelahan. Rasa lelah yang berlebihan dan mudah lelah merupakan gejala yang paling umum. Nah, untuk kedua adalah sesak napas. Anemia dapat menyebabkan sesak napas karena tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Yang ketiga, pucat. Nah, kulit, bibir, dan kuku pucat adalah tanda anemia karena kurangnya hemoglobin dalam darah. Terus ada juga pusing. Nah, anemia dapat menyebabkan pusing karena otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, setelah jantung berdebar. Nah, anemia menyebabkan jantung berdebar karena jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang mengandung oksigen lebih sedikit. Nah, terus ada juga kulit dingin. Nah, anemia dapat menyebabkan kulit terasa dingin karena aliran darah ke kulit berkurang. Nah, apa dampak dari anemia itu sendiri? Anemia tidak menyebabkan kelelahan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih serius pada kesehatan. Nah, ada juga gangguan untuk tumbuh kembang. Nah, anemia pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang karena tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk pertumbuhan. Nah, dalam kehamilan adanya terjadinya komplikasi kehamilan. Nah, anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko keguguran, persalinan prematur, bayi lahir berat badan rendah, dan pendarahan setelah persalinan. Nah, yang terakhir adalah gagal jantung. Nah, anemia berat dapat menyebabkan gagal jantung karena jantung bekerja terlalu keras untuk memompa darah yang mengandung oksigen lebih sedikit. Nah, bagaimana untuk mencegah anemia itu sendiri? Nah, langkah mudah yaitu dengan menjaga kesehatan lebih baik dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, konsumsi makanan yang kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Nah, apa saja contoh makanan kaya zat besi? Yaitu dengan daging merah, hati, jeroan, bayam, kacang-kacangan. Nah, yaitu bisa juga dengan mengkonsumsi suplementasi. Nah, konsumsi suplementasi zat besi atau vitamin B12 jika diperlukan, terutama bagi wanita hamil, wanita menyusui, dan anak-anak. Yang terakhir juga yang paling penting yaitu kita harus sering memeriksakan kesehatan secara rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu pendeteksian anemia
sejak dini dan mencegah komplikasi. Nah, penderita anemia sering merasa lelah dan kekurangan energi. Nah, yaitu dengan cara meningkatkan energi dan stamina. Tips untuk penderita anemia. Nah, istirahat yang cukup, tidur cukup sangat penting untuk membantu tubuh memulihkan energi. Makan makanan bergizi, konsumsi makanan yang bergizi, zat besi, vitamin B12, dan asam folat untuk membantu tubuh memproduksi sel darah merah yang sehat. Nah, dan terakhir itu adalah olahraga ringan. Olahraga ringan seperti jalan kaki, berenang, atau yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan energi. Nah, dan juga jangan lupa untuk menghindari kafein dan alkohol. Nah, kafein dan alkohol dapat memperburuk gejala anemia. Nah, itu saja dalam video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.